Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat dan masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang berhubungan dengan bisnis dan administrasi bisnis. Bisnis dan administrasi bisnis yang kita lihat di sini pada konteks di mana dalam konteks organisasi dan masyarakat, terutama masyarakat bisnis yang berkaitan dengan stakeholder atau organisasi yang ada dalam bisnis. Nah, materi kali ini juga akan kita bahas mengenai kita membahas tentang bisnis, kemudian masyarakat dan apa kalau kita mengacu daripada fenomena ataupun yang terjadi dari sebuah bisnis dan dalam sebuah organisasi masyarakat yang terjadi sekarang, bisnis itu dipahami sebagai proses kehidupan masyarakat yang antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Nah, di hal ini dia memiliki dan mempunyai ketergantungan. Jadi tidak bisa dipisahkan karena memang kita tadi bicara tentang organisasi secara bisnisnya. Nah, di dalam organisasi itu sendiri terdapat subsistem seperti pertemuan minggu lalu yang saya jelaskan tentang apa sebenarnya subsistem itu sendiri dan sistemnya. Tapi dalam hal ini kita akan melihat organisasinya itu dalam hal stakeholder yang ada dalam lingkup bisnis. Nah, karena bisnis merupakan suatu institusi di mana institusi yang akan selalu memberikan inspirasi terhadap produk-produk yang diciptakan atau yang dihasilkan untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam konteks masyarakat yang kita masuk di sini adalah entah itu komunitas khusus, entah yang berkaitan dengan bangsa ataupun negara. Kemudian ada beberapa kelompok kepentingan dalam bisnis yang ada pada lingkup masyarakat. Dari bisnis dan masyarakat tadi, kita harus bisa memberikan sebuah alternatif. Kenapa harus bicara alternatif ketika terjadi bisnis dalam lingkup masyarakat? Alternatifnya itu adalah bagaimana kita menciptakan kesempatan atau peluang dalam hal menciptakan sebuah lingkungan bisnis untuk menghasilkan yang namanya sebuah produk. Apalagi seperti sekarang, kita harus banyak untuk menghasilkan alternatif untuk menghidupkan roda ekonomi. Karena harus bisa menciptakan kesempatan itu dengan inovasi-inovasi yang memang sangat dibutuhkan dan memberikan kepuasan kepada masyarakat. Sehingga apa?
alternatif dari kesempatan dan peluang tadi akan menimbulkan atau akan terjadi sebuah proses kegiatan yang bisa menghasilkan kegiatan-kegiatan seperti itulah sehingga bisa menjadikan sebagai dan memberikan dampak manfaat kepada masyarakat, entah itu masyarakatnya yang berkaitan dengan masyarakat umumnya tadi ataupun konsumen memang yang membutuhkan daripada produk-produk yang ada dalam sebuah hasil dari institusi yang namanya bisnis tadi. Nah, kesempatan dan peluang sehingga menghasilkan kegiatan yang menguntungkan tadi harus dimiliki oleh individu atau organisasi tetapi yang memiliki kapasitas, kemampuan, keahlian terutama dalam menciptakan sebuah inovasi tadi. Nah, disinilah kita bisa melihat dari sudut pandang antara bisnis masyarakat alternatif dan alternatif ini, kita tidak bisa lepas dari ini pemahaman yang coba untuk yang diberikan atau yang dipaparkan oleh Lawrence Weber dan Post. Ini ada di dalam bukunya nanti. Nah, masyarakat dalam bisnis atau istilah bisnisnya ini merupakan orang-orang yang berada atau sebagai anggota dari komunitas. Dia sebenarnya di sini adalah masyarakat bisnis yang terbentuk dalam istilah bisnis tadi adalah orang-orang yang berada sebagai anggota dari komunitas khusus yang dibentuk oleh manusia. Nah, ini yang akan menjadi sebuah dasar kita melihat kenapa kita bicara tentang bisnis dan masyarakat tadi. Nah, apakah bisnis ini timbul dengan sendirinya? Bisnis adalah bentuk sebuah organisasi yang dibentuk oleh manusia. Nah, sehingga bisnis itu tidak pernah bisa dilepaskan daripada kehidupan manusia, masyarakat itu tadi. Terutama dalam hal apa? Kalau kita bicara tentang bisnis, yang ada dalam pikiran kita seperti apa? Apakah keuntungan? Ataukah ada proses? Ataukah tawar-menawar ataupun jual beli yang terjadi? Kita tidak bisa melihat bisnis itu sebagai sesuatu yang memang bentuk secara aplikatifnya, tetapi bisnis itu harus kita lihat dan dipahami sebagai
dipahami sebagai proses kehidupan masyarakat sebenarnya. Bisa kita lihat, karena kita bicara tentang sebuah proses tadi, bisnis sebagai sebuah organisasi yang dibentuk oleh manusia, sehingga bisnis adalah bagian daripada masyarakat itu sendiri, yaitu bisnis meliputi pertukaran secara terus-menerus dengan lingkungan eksternalnya. Jadi bisnis itu adalah bagaimana masyarakat melakukan proses tukar secara terus-menerus yang memang entah itu dengan internal tetapi lebih kepada eksternalnya, ataupun dengan institusi bisnisnya tadi, entah itu adalah perusahaan, entah itu adalah sebuah badan usaha bisnis yang memang memiliki produk tadi yang untuk ditawarkan ataupun dijual sesuai dengan kebutuhan, sehingga masyarakat terpenuhi kebutuhannya dan merasa puas dengan apa yang menjadi ekspektasi mereka terhadap keinginannya. Nah, di sini Lawrence dan Weber dan Post itu sendiri ada menjelaskan bahwa apa sih sebenarnya kegiatan daripada bisnis itu sendiri. Nah, kegiatan daripada aktivitas bisnis ataupun kegiatan bisnis tadi, yang pertama harus memerlukan yang namanya tenaga kerja. Sangat dibutuhkan sekali yang berhubungan dengan tenaga kerja tadi. Karena proses daripada kegiatan bisnis tidak pernah lepas daripada yang namanya sumber daya. Kebutuhan atas sumber daya. Kemudian selain dari tenaga kerja tadi, kita harus melihat daripada bagaimana kebutuhan aktivitas bisnis itu, terutama dari membeli material ataupun bahan-bahannya, bahan material. Ini akan menjadi sebuah kebutuhan sebagai pendukung daripada kebutuhan aktivitas bisnis tadi. Selain daripada tenaga kerja, manusianya sebagai sumber daya, kemudian dibutuhkan adalah material. Bagaimana kita dalam aktivitas bisnisnya itu kebutuhan itu harus kita memenuhinya, terpenuhi dalam artian bagaimana kita harus memberikan dan memasukkan kebutuhan itu sendiri ke dalam sebuah aktivitas sesuai dengan kebutuhan bisnisnya. Kalau belum bisa menciptakan, maka hal yang paling perlu dilakukan adalah bagaimana memenuhi kebutuhan aktivitas bisnis tadi itu dengan melakukan pembelian buy materials. Nah, setelah kita melakukan buy material tadi, kebutuhan dalam aktivitas bisnis itu sendiri adalah bagaimana kita harus menghadirkan, atau dalam bahasa yang dicoba ditawarkan oleh Lawrence tadi adalah meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan daripada aktivitas bisnisnya. Dalam aktivitas kebutuhan bisnis itu, semua kebutuhannya harus bisa
terpenuhi, setelah kita membutuhkan tenaga kerja, kemudian kita sudah membeli material dan terpenuhinya kebutuhan keuangan, dan terjadilah sebuah proses yang berhubungan dengan menciptakan sebuah produk, maka kita akan melihat bahwa bagaimana melakukan aktivitas untuk melengkapi ataupun untuk memenuhi daripada kebutuhan aktivitas bisnis itu adalah melakukan penjualan produk. Seproduk. Nah, kita sudah mengetahui bahwa yang namanya bisnis harus ada produk yang harus kita tawarkan kepada konsumen, kepada masyarakat, sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat itu sendiri. Kalau tidak mungkin kita menawarkan kepada masyarakat yang bukan kebutuhan daripada masyarakat, terutama produk yang kita ciptakan itu. Nah, di situ timbullah yang namanya sebuah inovasi-inovasi melalui entahkah itu melalui analisis, survei, ataupun dengan terjun langsung menanyakan yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan daripada konsumen tadi, terutama daripada masyarakat tadi, apa-apa sebenarnya yang menjadi kebutuhannya mereka. Nah, itu semua menjadi sebuah kebutuhan dalam aktivitas bisnis. Setelah kita ingin menjual produk tadi, sekarang kita akan melihat bahwa bagaimana mengatur daripada waktu dalam mengelola ritme organisasi aktivitas bisnis sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam aktivitas bisnis itu sendiri. Nah, setelah terjadi sebuah proses, terjadi sebuah aktivitas, keuntungan, kemudian sudah mendapatkan hasil, barang laku, aktivitas bisnis yang terakhir adalah tidak pernah, jangan sampai kita melupakan bahwa institusi bisnis tadi harus mengingat kewajibannya untuk membayar pajak, taxes tadi. Jadi bukan hanya sebatas kita mencari keuntungan, bukan hanya sebatas kita menjual barang, kemudian tetapi ada tanggung jawab. Nah, di sini kita mulai masuk pada konteks kita melihat sebenarnya bisnis itu bukan hanya sebatas jual beli tadi, tapi ada fungsi-fungsi lainnya yang ada dalam organisasi masyarakat bisnis itu sendiri yang harus terpenuhi oleh institusi tadi, institusi bisnis tadi. Nah, dari kelima kebutuhan aktivitas bisnis ini harus bisa menjadi sebuah pola sistem yang berkelanjutan terus-menerus, sehingga proses bisnis tadi bisa berjalan dengan pencapaian daripada tujuan bisnis itu sendiri. Nah, kegiatan bisnis ini sudah kita bisa lihat bahwa ternyata kegiatan bisnis itu adalah proses yang dilakukan oleh organisasi. Karena memang bisnis ini tidak serta-merta langsung tercipta sendiri tadi. Tetapi memang kegiatan bisnis berada dalam sebuah organisasi bisnis yang dibentuk memang oleh manusia itu sendiri. Sehingga bisnis
tidak akan pernah lepas daripada yang namanya masyarakat. Tidak bisa kita pisahkan, tidak bisa kita melakukan pemisahan antara bisnis itu dengan institusi bisnis itu sendiri, tetapi ada pemenuhan kebutuhan daripada masyarakat tadi, saling menguntungkan, saling memberikan manfaat. Nanti materi selanjutnya nanti ini kita akan bisa lihat kebutuhan seperti apa yang ingin terjadi daripada proses kegiatan bisnis itu sendiri. Makanya Bones and Kurz dalam bukunya Contemporary Business sangat menekankan bahwa bagaimana paduan manusia, teknologi, dan ada perlakuan etis di dalamnya. Jadi ada etis yang harus dilakukan, ada etis yang harus dijaga. Nah, etis yang kita masuk di sini adalah ada tanggung jawab bisnis itu yang harus kita laksanakan, harus dilaksanakan oleh institusi bisnis tadi. Tadi saya katakan bahwa bagaimana dalam bukunya bisnis kontemporer tadi, Contemporary Business, yang ditulis oleh Bung kita bicara tentang sebuah bisnis. Ada pertanyaan yang biasa muncul dari masyarakat bisnis itu sendiri. Apakah kegiatan bisnis hanya sebatas atau hanya semuanya itu berkaitan terbatas dengan proses jual beli, tawar menawar, dan tukar menukar dan mencari keuntungan tadi? Di sini dapat kita lihat bahwa kegiatan bisnis merupakan bagian upaya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia secara komersil. Kegiatan bisnis adalah merupakan upaya untuk memenuhi tadi kebutuhan dan keinginan manusia atau secara komersialnya. Nah, keinginan seperti apa yang harus kita penuhi? Kenapa harus secara komersial? Karena di situ ada harapan untuk bagaimana dari proses bisnis tadi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat itu sendiri. Entah itu masyarakat sebagai konsumtifnya atau masyarakat stakeholder yang berkaitan dengan bagian daripada proses bisnis itu sendiri. Dan ingat bahwa institusi bisnis tidak selamanya hanya menciptakan dari produk-produk itu dari usaha sendiri, tapi ada pemanfaatan sumber daya yang harus diberdayakan. Nah, selain daripada keuntungan tadi, maka bisnis harus bisa meningkatkan taraf hidup masyarakatnya tadi, sehingga ada beberapa bagian yang bisa memberikan manfaat. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa bagaimana bisnis dalam masyarakat bisnis itu melihatnya bahwa bisnis itu ada merupakan sebuah pekerjaan. Pekerjaan seperti apa yang diharapkan di situ?
pekerjaan masyarakat mendapatkan kesempatan kerja pada institusi bisnis itu sendiri. Entah itu sebagai mitra bisnisnya, entah itu sebagai bagian yang memberikan masukan terhadap kebutuhan produknya, entahkah itu adalah yang berkaitan dengan kebutuhan dasar bisnis tadi. Misalnya seperti begini, usaha minyak kelapa misalnya tidak semata-mata institusi bisnis tadi melakukan proses bisnis untuk menciptakan sebuah produk itu dan dia memenuhi kebutuhan aktivitas bisnisnya tersendiri dan dilakukan sendiri, tapi di situ ada ruang di mana pekerjaannya memberikan kesempatan kepada mitra, terutama masyarakatnya, ikut berpartisipasi di situ, memberikan kesempatan untuk bekerja. Itu bisnis. Kita tidak hanya melihat sebatas bagaimana menghasilkan, kemudian bagaimana mendapatkan keuntungan. Ada timbal balik di situ. Ada sistem yang berjalan antara organisasi bisnisnya dengan masyarakat. Nah, kemudian institusi bisnis itu sendiri setelah memberikan kesempatan kerjanya, dia harus bisa menciptakan barang konsumsi yang diminati oleh masyarakat. Tidak semua barang yang diproduksi oleh organisasi bisnis tadi adalah diminati oleh masyarakat. Minatnya di mana? Bagaimana institusi bisnis tadi, organisasi bisnis menciptakan produk barang konsumsinya sesuai dengan kebutuhan daripada konsumen, terutama yang diminati oleh masyarakat. Baru akan terjadi yang namanya jual belinya. Nah, jual belinya, apakah dalam terjadi jual beli tidak ada masalah? Ada. Mana jual belinya kalau barang yang diinginkan oleh masyarakat tidak sesuai dan ekspektasi dan tidak memenuhi daripada kebutuhan dasarnya mereka, maka keuntungan yang diharapkan bisa saja tidak akan lebih banyak. Tetapi pada bagian ini kita bicara tentang jual belinya itu untuk mendapatkan keuntungan. Nah, apa yang ingin dijual di situ oleh perusahaan itu sendiri? Produk apa sebenarnya yang harus diciptakan? Produk tersebut harus berwujud. Nah, ada menjual juga barang-barang yang tidak kelihatan tapi punya nilai. Masyarakat sekarang apa yang mereka butuhkan itu adalah barang-barang yang memang dapat dinikmati dan dapat dilihat dan dapat dirasakan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perusahaan harus menciptakan sebuah inovasi produk jasa. Ada dua tadi yang kita bicara di sini. Produk apa yang ingin diciptakan, yaitu produk yang bisa dirasakan, dilihat, bisa memberikan manfaat. Kemudian produk jasanya. Produk jasa itu banyak sebenarnya. Kalau kita bicara tentang produk jasa, maka kita bisa melihat bagaimana jasa-jasa yang ditawarkan oleh organisasi ataupun kelompok, bahkan ada sekarang yang berkaitan dengan
produk-produk yang jasa itu sudah sampai kepada jasa-jasa yang memang menyasar kebutuhan-kebutuhan yang lebih mendasar daripada masyarakat. Dulu orang lebih tertarik untuk mencuci sendiri baju sebagai masyarakat seperti kita misalnya dari kampung, melihat bahwa mencuci adalah bagian daripada rutinitas, ataupun kalian sebagai mahasiswa, saya dulu waktu masih mahasiswa, hari Minggu adalah hari mencuci sedunia. Tapi sekarang proses-proses itu bisa dilihat bahwa sudah ada perusahaan yang menawarkan jasa-jasa tentang bagaimana jasa itu yang berhubungan dengan cuci pakaian tadi, atau laundry biasa kita. Kalau kalian ini kayaknya sebagai mahasiswa sudah jarang, atau bahkan sudah tidak tahu warna sabun cuci itu seperti apa. Nah, dari 4 rangkaian tadi dapat kita lihat bahwa bisnis itu adalah sebuah sistem daripada sebuah ekonomi. Terjadi sistem ekonominya di dalam. Ada terjadi tentang bagaimana pertukaran antara pembeli dan penjual, entah itu barang berwujud ataupun jasa tadi. Karena apa? Seorang pembeli mempunyai kebutuhan terhadap barang atau jasa tertentu dan akan menukarkan uangnya kepada penjual untuk mendapatkan produk yang dibutuhkan. Itu tuh yang intinya di sini adalah dari proses 4 ini yang terjadi dari bisnis itu adalah sistem ekonominya yang berjalan. Sistemnya yang berjalan. Selanjutnya bahwa bisnis itu adalah sebuah pertukaran antara pembeli dan penjual. Siapa sih penjual dan apa yang mereka ingin dapatkan? Siapa sebenarnya yang mendapatkan keuntungan? Banyak. Karena bisnis merupakan pertukaran antara pembeli dan penjual, kebutuhan daripada seorang pembeli adalah barang atau jasa yang jasa tertentu yang akan memenuhi kebutuhannya, dan dia rela untuk menukarkan uangnya kepada si penjual untuk mendapatkan produk yang dibutuhkannya. Pada prinsipnya, seorang pembeli dia ingin memenuhi kebutuhan terhadap keinginannya pada barang atau jasa, dan dia rela untuk menukarkan uangnya. Walaupun dalam proses bisnis ataupun ekonomi itu kita kenal bahwa kalau dalam istilah-istilah orang itu, istilah-istilah praktek ekonomi secara awamnya itu adalah bahwa ekonomi itu adalah tawar-menawar. Bahkan ada orang kalau di pasar itu biasa mengatakan, kita dengar, bukan ekonomi kalau tidak ada misalnya proses terjadi tawar-menawar. Nah, tapi di sini adalah bagaimana kebutuhan daripada si pembeli tadi terhadap produk yang dibutuhkannya. Maka dia akan rela kalau memang produk itu adalah kebutuhannya. Proses penukaran uang dengan barang tadi akan terjadi. Makanya tadi dari awal saya katakan bahwa harus ada produk yang memang yang sesuai dengan ekspektasi daripada
masyarakat tadi, entah barang ataupun jasa. Yang kedua itu adalah si penjualnya. Apa berperannya? Dalam proses pertukaran dengan mengharapkan agar memperoleh yang namanya keuntungan. Salah satu komponen penting yang harus dicapai untuk menjaga keberlangsungan usahanya itu tadi adalah dengan bagaimana si penjual memanfaatkan dari mendapatkan keuntungan itu adalah untuk memperbaiki standar kehidupan usahanya. Bukan berarti setelah dia mendapatkan untung, proses jual beli terjadi, tetapi berhenti sampai di situ. Tetapi harus ada yang namanya proses berkelanjutan untuk menjaga keberlangsungan daripada usaha dan untuk memperbaiki entah itu taraf kehidupan secara organisasi bisnisnya dan si pemilik tadi. Nah, di situ bisa kita lihat yang ketiga itu adalah bicara tentang keuntungan. Keuntungan di sini adalah imbalan bagi para pelaku bisnis yang mengambil risiko dalam memadukan. Ini secara kita lihat proses yang sekarang bisnis modern itu dia harus berani sebenarnya untuk mendapatkan keuntungan dengan memadukan antara kemampuan daripada sumber daya yaitu manusia dan teknologi serta informasi untuk menciptakan serta memasarkan barang sehingga si pembeli tadi bisa mendapatkan manfaatnya atau terpuaskan dalam artian kebutuhan yang sesuai dengan ekspektasi mereka. Jangan menjual barang yang tidak sesuai dengan ekspektasi dari kebutuhan daripada si pembeli. Itu sangat rentan sebenarnya. Pada prinsipnya bahwa bisnis itu merupakan kegiatan sebenarnya untuk memproduksi barang atau jasa yang diperlukan oleh masyarakat secara komersial tadi. Karena ini berkaitan dengan bisnis, maka pertukaran antara pembeli dan penjual tersebut harus menghasilkan sebuah keuntungan secara komersialnya. Maksudnya juga di sini bahwa kegiatan memproduksi tersebut agar bisa mendapatkan keuntungan, agar bisa memberikan keberlangsungan daripada sistem kehidupan daripada organisasi bisnis tadi. Jadi ada keuntungan daripada si pembeli dan si penjual itu sendiri. Si pembeli terpenuhi kebutuhan terhadap kebutuhan barang yang sesuai dengan keinginannya, kemudian si penjual mendapatkan keuntungan secara komersialnya untuk menjaga sistem organisasi perusahaannya ataupun produksinya itu berjalan terus menerus dan sekaligus untuk memperbaiki standar kehidupan, taraf kehidupan daripada organisasi tadi, organisasi bisnisnya. Terutama di dalam organisasi bisnisnya itu kan sudah masuk tadi beberapa kebutuhan terutama sumber daya yang bekerja di dalamnya. Nah, itu semua harus kita bisa pahami bahwa inilah bisnis. Tetapi
secara kontekstualnya nanti, secara konsepnya, apakah bisnis seperti apa yang kita jelaskan pada slide ini, antar pertukaran antar pembeli dan penjual saja. Di sini kita belum mendapatkan esensi ketika kita bicara tentang administrasi bisnisnya. Tapi kita hanya bisa melihat daripada konteks secara proses ekonominya. Bisnis merupakan kegiatan untuk memproduksi barang atau jasa yang diperlukan oleh masyarakat secara komersial saja. Tetapi di sini kita akan melihat bagaimana keuntungan dalam arti luasnya tentang kegiatan oleh organisasi bisnis tadi memproduksi barang yang diperlukan oleh masyarakat secara komersial agar keuntungan bisa menjaga keberlangsungan hidup perusahaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keberlangsungan daripada usaha itu sendiri. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa bisnis itu seperti apa? Bisnis itu apa? Kalau kita mengacu daripada penjelasan yang ada, bisnis dapat didefinisikan sebenarnya tentang usaha yang dijalankan oleh individu-individu atau organisasi secara teratur, secara kontinu untuk memproduksi barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan dan keinginan daripada si pelanggan dengan memberikan kepuasan dan keuntungan kepada pihak-pihak berkepentingan, yaitu produsen, pelanggan, dan masyarakat. Nah, dari pengertian tadi ada 3 poin penting yang kita bisa lihat bahwa proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi bisnis secara teratur tadi, tetapi teratur dalam segi mananya. Nah, di sini kita melihat bahwa yang teratur adalah bagaimana sistemnya terpola, terjaga, kemudian berkelanjutan dari sebuah sistem itu sendiri sehingga tidak ada terjadi permasalahan-permasalahan bisnis yang dilakukan dalam sebuah sistem bisnisnya, sehingga tujuan-tujuan daripada sebuah bisnis itu tidak tercapai. Jadi kemarin pada pertemuan pertama itu kan saya sudah menjelaskan bagaimana
tentang sebuah sistem. Apa sih sebenarnya sistem itu sendiri? Kemudian ketika dalam sebuah sistem ada sesuatu yang membuat sistem itu tidak berjalan, maka secara otomatis bisa saja organisasi itu tidak akan bisa mencapai yang namanya tujuan ataupun sasarannya, atau bahkan bisa saja mandek. Nah, sistem dalam organisasi, organisasi bisnis ini harus bisa hidup seperti apa yang dikatakan tadi, keberlanjutannya. Yang kedua itu adalah berkelanjutan itu sendiri. Berkelanjutan di sini memberikan makna bahwa pekerjaan tersebut harus dilakukan secara terus-menerus, yaitu bagaimana bisa menciptakan yang namanya sebuah produk ataupun hasil yang dapat memberikan dampak kepuasan kepada pelanggan, produsen, dan masyarakat luas itu sendiri. Nah, di awal tadi saya katakan bahwa bisnis tidak semata-mata hanya untuk memberikan manfaat secara komersialnya kepada produsen saja, tetapi ada kepuasan yang ingin dilihat, yang ingin dirasakan, maksudnya ingin dirasakan oleh pelanggan ataupun masyarakat. Nah, kepuasan ini adalah efek daripada pelayanan yang dilakukan oleh organisasi bisnis tadi. Nah, di situ ada administrasi yang bermain, di situ ada konteks sistem secara administrasinya, karena objek daripada administrasi yang bisa kita lihat sebagai objek penelitiannya itu adalah tentang bagaimana pelayanan atau bagaimana melakukan pelayanan sehingga tercipta yang namanya sebuah kepuasan kepada masyarakat. Bagaimana institusi organisasi bisnis tadi memberikan layanan, kemudian ibaratkan setelah kita mengacu kepada pertemuan lalu bahwa administrasi itu sendiri merupakan pelayanan dan juga pengabdian, entah itu adalah konteksnya negara atau publik ataupun dalam konteks bisnis, sehingga ada suatu pemanfaatan daripada proses bisnis itu sendiri. Nah, kita bicara efek, kita bicara tentang tujuan daripada bisnis itu sendiri yang harus tercapai kepada stakeholder, misalnya masuknya adalah pelanggan, produsen, dan masyarakat. Apa yang menjadi kepuasan bagi pelanggan? Coba posisikan diri kita. Kita sebagai seseorang yang membeli sebuah produk. Kenapa kita ingin membeli sebuah produk itu? Apa yang ada dalam harapan kita terhadap sebuah produk itu sendiri? Yang terjadi dalam sebuah kepuasan itu sendiri yang dirasakan oleh pelanggan adalah bagaimana kesesuaian antara harapan dan pengorbanan yang dilakukan ataupun yang dikeluarkan oleh kita ini ataupun si pelanggan ini sehingga bisa terpenuhi. Karena begini,
Kalau ekspektasinya tadi kita sebagai pelanggan melihat sebuah produk itu bagus, kemudian promonya murah, kemudian dalam narasi-narasinya sangat bagus, kuat, tahan lama, ataupun tahan terhadap air hujan, kemudian tahan terhadap api misalnya, kalau kita membeli sebuah barang yang sesuai kebutuhan kita itu sendiri, maka pada ekspektasi itu apakah bisa terjawab sesuai dengan apa yang dikeluarkan? Jika kenyataannya bahwa setelah dia mendapatkan produk itu, kemudian produk itu tidak sesuai dengan ekspektasinya, baru 1 minggu dipakai, digunakan, dimanfaatkan, sudah rusak. Padahal kita sudah mengeluarkan yang namanya ada proses pengorbanan di dalamnya. Ada sebuah energi, entah itu secara materi, bahkan sampai kepada pemikiran. Nah, di situ ada proses ketidakpuasan jika ekspektasi terhadap keinginan terhadap barang tadi tidak sesuai dengan apa yang didapatkan. Nah, itu semua yang harus dipenuhi oleh organisasi bisnis tadi. Jangan hanya menciptakan sebuah produk yang memang tidak memiliki kualitas atau tidak mampu memenuhi ekspektasi daripada sebuah pengorbanan yang dilakukan oleh si pelanggan tadi. Itu akan menjadi sebuah efek keberlangsungan daripada usaha. Kalau sudah teratur tadi, kita lihat yang keduanya, kita berlanjutnya tadi dari usaha itu sendiri, organisasi itu sendiri, organisasi bisnis itu sendiri. Yang pertama, itu yang harus dipenuhi dulu. Kita harus bisa memenuhi ekspektasi dari produk kita ini. Kita harus memberikan kepuasan dalam artian adalah menjawab ekspektasi daripada si pelanggan. Pelanggan tadi maksudnya adalah dulu ya, masyarakat memang ada, tapi masyarakat itu belum tentu adalah sebagai pelanggan, dan tidak semua masyarakat menginginkan produk itu ataupun menjadi kebutuhan terhadap sebuah produk yang diciptakan ataupun yang dikeluarkan oleh perusahaan ataupun organisasi bisnis tadi. Jadi pun jasa sebenarnya, apalagi jasa itu sangat tinggi efeknya. Misalnya seperti kita memiliki jasa menjahit, kemudian jasa sebagai tukang batu, atau bahkan jasa sebagai seorang konsultan bisnis, ataupun jasa seorang konsultan kewirausahaan. Ketika kita menjadi memberikan pelayanan, jasa tersebut tidak sesuai dengan ekspektasinya pelanggan, maka bisa saja bukan lagi yang namanya pelanggan, tapi akan lari tunggang langgang. Itu kepuasan yang saya maksud dari proses bisnisnya tadi, kepuasan yang dirasakan oleh si pelanggan. Nah, kepuasan yang dibutuhkan, yang dirasakan oleh si produsen itu sendiri, sudah otomatis, yaitu bagaimana keberlangsungan kehidupan usahanya itu bisa berjalan
lebih baik dan berkelanjutan. Terutama adalah keuntungan yang bisa menjadi penumpang agar keberlangsungan usahanya itu terus continue tadi. Itu produsen ya, yang dirasakan oleh produsen kepuasannya. Jadi ada kepuasan di mana produsen itu merasa puas ketika barangnya itu memberikan sebuah keuntungan, dengan mendapatkan sebuah keuntungan, terutama bukan hanya untuk meningkatkan taraf hidup daripada orang-orang yang ada dalam sebuah institusi bisnis tadi, tapi bagaimana institusi bisnisnya tadi ataupun organisasi bisnisnya tadi tetap eksis, kemudian tetap berkembang secara berkelanjutan. Itu yang dirasakan kepuasan oleh produsen. Nah, yang ketiga, apa hubungannya dengan masyarakat luas? Yang kita tahu adalah bahwa bisnis tadi adalah proses di mana ada pelanggan dengan produsen. Tetapi masyarakat luasnya apa? Kepentingan masyarakat di sini apa sebenarnya daripada sebuah proses bisnis itu sendiri? Nah, di awal tadi saya coba menjelaskan bahwa dalam proses bisnis tadi itu selain proses untuk mendapatkan untung kepuasan itu, ada proses bagaimana keterlibatan daripada masyarakat luas, masyarakat umum yang bukan sebagai pelanggan, selain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya berada dalam sebuah sistem ekonomi ataupun institusi ekonomi tadi, institusi bisnisnya tadi. Ada proses di mana dia mendapatkan kesempatan dalam berpartisipasi dalam proses produksi. Ada yang tahu apa kira-kira partisipasi yang ingin dirasakan oleh masyarakat luas ini dalam sebuah institusi organisasi bisnis? Yaitu adalah pekerjaan. Jangan hanya mementingkan keuntungan, kemudian pelanggan merasa puas saja, tetapi tidak memperhatikan daripada kepuasan-kepuasan yang dirasakan juga oleh masyarakat luas. Nah, kepuasannya masyarakat di sini adalah bagaimana dia berpartisipasi dalam sebuah produksi itu dengan memberikan pekerjaan kepada masyarakat, atau dia dijadikan sebagai mitra. Mitra di sini bisa saja adalah menjadi pemasok kebutuhan daripada bisnis tadi, organisasi bisnis untuk menghasilkan sebuah produknya, atau bahkan masyarakat luas ini bisa menjadi distributor daripada hasil organisasi bisnis yang berbentuk produk tadi, entah jasa ataupun barang yang bisa dirasakan. Ada keterlibatan di sini, ada pemanfaatan, ada nilai, ada etis yang dijaga di situ. Ada etis yang perlu untuk dijaga dalam konteks bisnis, bukan hanya pada proses memenuhi kebutuhan daripada si pelanggan yang membutuhkan daripada sebuah produk untuk memenuhi hasrat dalam tanda kutip, yaitu yang berhubungan dengan kebutuhan secara individunya sehingga dia merasakan kepuasan, sehingga dia melakukan pengorbanan tadi, atau kepuasan yang dirasakan oleh produsen sebagai
si penjual tadi, si pencipta ataupun produk yang dimiliki tadi untuk keberlangsungan usahanya itu saja, dengan mendapatkan keuntungan kemudian melanjutkan usaha, tetapi tidak menyampingkan etis yang saya katakan awal tadi. Ada etis yang dijaga dalam proses ekonomi, dalam berbisnis itu sendiri. Bagaimana nilai-nilai sosial ekonominya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Itu etis. Kita bicara tentang etis. Jangan hanya sebatas kita membahas pada konteks untung rugi dan laba, tetapi kita harus bicara juga secara etisnya. Makanya ada aspek peninjauan. Kita tinjau dari produsen, pengusaha, dan pemakai. Nah, antara produsen dan pengusaha serta pemakai sebagai pelanggan ini, bisnis merupakan sebuah interaksi sebenarnya. Interaksi bagaimana terciptanya yang namanya sebuah komunikasi, sehingga terjadi penukaran, pertukaran melalui tadi proses sosialisasi, komunikasi, kemudian interaksi tadi yang memang saling menguntungkan antara produsen, pengusaha, dan pemakai. Itu yang saya maksud kepuasan mendapat tadi. Kepuasan yang dimana terjadi interaksi antara produsen, pengusaha, dan pemakai. Ada interaksi bagaimana menciptakan komunikasi, pertukaran, dan proses sosialisasi yang saling menguntungkan. Itu aspek peninjauan yang berhubungan produsen, pengusaha, dan pemakai. Tetapi kalau kita bicara tentang sosial budaya, maka kita harus bisa melihat sosial, ekonomi, dan budaya. Jadi jangan bicara sosial budaya saja, tapi sosial, ekonomi, dan budaya. Maksudnya situ, bisa mungkin kurang saja itu sosbudnya. Nah, kembali kita menggunakan pemikiran kita tentang bagaimana sosial ekonomi budaya terhadap sebuah bisnis. Pada dasarnya adalah sifatnya itu terbuka, dari sistem dia itu terbuka, open untuk melihat bagaimana daripada aspek peninjauan yang selain dari produsen, pengusaha, dan pemakai tadi. Sosial ekonomi budaya ini pada prinsipnya dia sistem yang terbuka dari sebuah sistem ekonomi, yang terbuka daripada sistem ekonomi itu sendiri. Kemudian dia juga terbuka terhadap bagaimana sistem sosial itu terjadi. Nah, menjadi pertanyaannya, dari sistem terbuka kemudian sistem sosialnya, apa sebenarnya tujuan yang ingin dirasakan dalam konteks sosial ekonomi budaya, sosial ekonomi budaya itu sendiri terhadap sebuah sistem sosial yang terjadi. Yang pertama adalah yang harus terpenuhi adalah mengatasi masalah-masalah pokok perekonomian antara produksi, distribusi, dan konsumsi tadi. Jadi kita sudah bisa dapatkan di sini pemahaman bahwa bisnis itu sesuatu yang teratur, kemudahan berkelanjutan, dan menghasilkan efektivitas dengan memperhatikan aspek peninjauan yang berhubungan dari segi produsen, pengusaha, dan pemakai, dan tidak menyampingkan juga terhadap sosial ekonomi budayanya.
ada tanggung jawab yang secara etis, saya katakan di sini, ada etisnya kita berbisnis. Saya dulu tidak ingin terlalu jauh membahas sosial ekonomi politiknya, tetapi kita naik etisnya sedikit terhadap proses bisnis. Mungkin kalian sudah bisa mendapatkan daripada tentang bagaimana pengembangan daripada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pemaksaan bisnis ini dari segi politiknya, dari segi ekonomi, kemudian pemerintah, bahkan dari segi sosiologinya. Itu tuh kita masuk pada konteks yang lain, tetapi kita masuk pada konteks fokus pada konteks bisnisnya yang berhubungan dengan tadi pemaknaan daripada bisnis dan etisnya terhadap sebuah bisnis sendiri. Itu tuh yang sedang kita jaga, itu yang sedang kita terus. Jadi kalau kalian menjadi seorang pembisnis, menciptakan sebuah organisasi bisnis, jangan pernah meninggalkan etisnya. Di situ adalah tanggung jawab moral kita di situ. Di situ ada kepuasan yang harus kita wujudkan. Kalau kita sebagai sebuah ataupun kita menciptakan sebuah organisasi bisnis, kita harus bisa menggunakan nalar pemikiran secara logis dengan bukan hanya membatasi lingkup pemahaman kita terhadap bisnis itu antara keuntungan dan produksi terus menerus saja, tetapi kita harus bisa melihat dari sisi di mana masyarakat umum tentang kebutuhan mereka, bukan hanya pada kebutuhan tentang yang berkaitan dengan memenuhi kebutuhan terhadap produk yang kita ciptakan atau yang diciptakan oleh sebuah organisasi bisnis tadi, tetapi ada kebutuhan masyarakat luas tentang melihat sebuah bisnis itu sendiri, bahwa mereka memandang di situ ada pekerjaan, dan di situ saya bisa melakukan aktivitas, di situ saya bisa ikut berpartisipasi, entah itu memberikan memasuk sebuah bahan dasar produk sebagai sebuah produk, atau menjadi mitra di dalam sebuah organisasi atau bisnis tadi yang berbentuk barangnya, entah itu sebagai distributor, tetapi pada intinya etisnya di situ adalah berikan mereka pekerjaan. Itu bisnis. Sekali lagi saya katakan, jangan melihat bisnis hanya pada posisi kalian sebagai produsen, pengusaha, ataupun proses sebagai pemakai, tetapi lihatlah sosial ekonomi budaya secara etis di masyarakat. Itu tuh yang kita bisa jelaskan terhadap proses bisnis tadi. Apa sebenarnya yang ingin dirasakan, ingin dicapai dalam sebuah bisnis? Selain dari kepuasan yang berhubungan dengan keuntungan, kita terpenuhinya dalam tanda kutip hasrat daripada kebutuhan yang dirasakan, yang ingin dirasakan oleh si pembeli pelanggan tadi, karena dia sudah melakukan pengorbanan, tapi ada etisnya yang harus kita lihat. The next, kegiatan bisnis. Kalau di atas tadi adalah lihat aktivitas bisnisnya, kebutuhannya. Sekarang kita lihat kegiatan bisnisnya. Kenapa kita bicara tentang kegiatan bisnis lagi? Nah, di situ kita melihat bahwa bisnis itu merupakan bagian dari upaya untuk memenuhi tadi kebutuhan dan keinginan manusia secara komersial, kemudian meningkatkan kualitas hidup masyarakat, atau serta menemukan kesempatan kerja bagi masyarakat luas. Itulah yang kita lihat bisnis, sehingga menimbulkan apa?
Di situ yang pertama adalah menumbuhkan yang namanya kemandirian. Kemandirian di sini adalah bagaimana kita berbisnis harus bisa menciptakan sebuah kemandirian dalam sebuah organisasi, dalam artian bagaimana sebuah produk itu sendiri tercipta dengan menumbuhkan rasa kemandirian daripada sebuah bisnis. Sehingga apa? Merasa mandiri, memiliki kemampuan, akan mendorong kreativitas. Kreativitas yang menciptakan sebuah inovasi, kreativitas memberikan manfaat, kreativitas yang sangat dibutuhkan oleh pelanggan tadi. Sehingga apa yang diberikan oleh bisnis adalah sebuah dalam bentuk pendidikan, edukasi kepada masyarakat ataupun pelanggan tadi terhadap sebuah proses bisnis dan atau yang berkaitan dengan produknya. Ada pendidikan dalam sebuah bisnis itu sendiri. Kemudian setelah bisnis dipandang sebagai sebuah pendidikan, maka yang dia perhatikan di sini adalah tanggung jawabnya. Tanggung jawab bisnis tadi, etisnya saya katakan pada awal tadi, yang dilakukan oleh pihak-pihak berkepentingan, terutama bagaimana setelah itu meningkatkan kemampuan yang ada. Nah, jadi ada suatu proses yang harus kita manage. Dari tadi kita mendengar yang namanya kelompok kepentingan dalam sebuah bisnis. Nah, kalau kita bicara tentang kelompok kepentingan di sini atau yang kita kenal dengan stakeholder, kalau di bahasa umumnya tentang kelompok kepentingan maka kita kenal dengan bahasa stakeholder. Tetapi dalam bisnis itu selain stakeholder dia memiliki stockholder, stock dan stack. Stacknya adalah stakeholdernya adalah pihak-pihak berkepentingan tadi yang kita bicarakan secara umum. Kemudian stockholdernya itu adalah pemilik, kemudian pemegang saham dan karyawan itu sendiri. Nah, kalau stakeholder di sini kalau kita melihat secara umumnya dalam konteks umum, maka kita akan melihat bahwa ada baik bisa saja itu adalah pelanggan, karyawan, pemegang saham, media pemerintah, profesional, dan asosiasi, aktivis sosial, dan lingkungan, serta lembaga swadaya masyarakat atau stakeholdernya. Bisa saja dia bisa mempengaruhi. Bisa saja dia mempengaruhi daripada proses terjadinya sebuah proses bisnis. Jadi kita jangan menyampingkan itu stakeholder dalam artian luasnya tadi itu yang berhubungan dengan pihak-pihak kepentingan di luar daripada stockholder yang kita bahas tadi, yaitu pemilik, pengelola bisnis, pemegang saham, dan karyawan. Karena apa? Stakeholder yang kita maksud adalah sebagai orang-orang atau kelompok-kelompok yang mempengaruhi atau dipengaruhi yang berhubungan dengan keputusan, kebijakan, dan operasi daripada organisasi bisnis. Nah, ini juga kita harus bisa memperhatikan stakeholder bisnisnya, kelompok kepentingan bisnis, entah stakeholder ataupun stockholdernya, karena akan sangat mempengaruhi daripada proses bisnis itu sendiri. Itu
tidak semata kita bicara tentang stakeholder dalam kelompok kepentingan secara umumnya tadi, tapi ada stockholder yang juga harus diperhatikan, juga bisa mempengaruhi tadi pemilih, pengelola bisnis, kemudian pemegang saham dan karyawannya. Selanjutnya itu kita akan melihat bahwa tujuan dan fungsi bisnis. Sebenarnya tujuannya itu ada pada akhir materi ini tadi yang paling inti, tetapi pada dasarnya kita harus memahami dulu kenapa bicara tentang tujuan bisnis dan fungsi bisnis sendiri. Kembali bahwa bisnis sebagai sebuah kegiatan memiliki tujuan yang luas dan secara umum mudah dimengerti oleh semua pihak. Di sini kita mengadopsi dari pendapatnya Tan, di mana dia menggambarkan secara luas tentang tujuan bisnis yang disebutnya pada saat itu adalah perniagaan, tapi kita mengacu saya ke perniagaan, karena bisnis administrasi niaga kemudian administrasi bisnis itu hanya sebatas daripada perubahan pola kata antara niaga dan bisnis sendiri. Nah, apa sebenarnya tujuan yang coba dijelaskan oleh Tan di sini? Adalah menambah. Apa yang ingin ditambah? Nah, di sini kita lihat bahwa yang ingin ditambah adalah keuntungan, market share, kemudian penjualan dan produk, sehingga akan menghasilkan yang nama tujuan kepada pelanggan tadi, yaitu harus ingin memiliki dan menikmati dan menimbulkan sebuah efek yang berupa kelangkaan dan persaingan. Nah, efeknya tadi kita kembali setelah tujuan dan fungsinya bisnis yang dicoba untuk diterapkan oleh Tan tadi adalah menambah, maka kita akan bicara tentang bagaimana melihat apa sebenarnya yang ditambah. Ya, terutama itu adalah tadi yang pertama itu adalah keuntungannya, dan harus ditingkatkan keuntungan, pendapatan, dan pasarnya harus terus dibagi, penjualan harus terus berjalan, dan produksi pun harus terus ada. Karena ada tadi tujuan yang ingin dicapai tadi itu adalah bagaimana masyarakat memiliki, merasa ingin memiliki, menikmati, sehingga yang terjadi efek kepada bisnis itu ketika tinggi yang namanya kebutuhan masyarakat, efeknya adalah terjadi kelangkaan jika produksinya tidak berjalan ataupun kurang produksi, penjualan meningkat. Yang terjadi adalah menimbulkan kelangkaan. Jadi jangan heran kalau kita mengkaitkan dengan fenomena yang terjadi, misalnya kelangkaan barang, bukan hanya kita berpikir secara negatif bahwa si perusahaan misalnya ataupun distributornya yang melakukan misalnya penumpukan terhadap barang itu sendiri, tapi memang pada dasarnya kalau kebutuhan masyarakatnya itu adalah tinggi, maka dalam efek yang terjadi adalah kelangkaan, mengakibatkan terjadinya persaingan. Ada persaingan, entah itu adalah produsen dan si pelanggan tadi. Nah, apa yang akan timbul di sini? Yang kita dapatkan adalah terjadinya proses ilmu ekonomi di situ yang harus kita lihat. Ada proses ilmu ekonomi yang harus dilihat.
Apa yang ingin dilihat daripada proses ilmu ekonominya itu? Di mana tujuan utama dari ilmu ekonomi adalah untuk memaksimalkan hasil yang berguna dengan mengorbankan sedikit mungkin biaya dan upaya manusia. Nah, mungkin ada pemahaman kita bahwa ini kayaknya ilmu ekonomi mengajarkan kita tentang bagaimana menggunakan sesuatu yang minim untuk menghasilkan sesuatu yang maksimal. Makanya di dalam ilmu ekonomi itu biasa dia mengenal namanya istilah secara prinsip minimax. Nah, di situ dibutuhkan daripada tujuan dan fungsi bisnis tadi, kenapa ada sampai pada terjadi. Tapi ini dari pasti pandangan yang yang sudah dijelaskan oleh Tan itu sendiri ya, bagaimana dia mengkaitkan dengan ilmu ekonomi. Pada dasarnya memang ilmu ekonomi dan administrasi bisnis itu dua objek pembahasan yang berbeda, tetapi ilmu ekonomi bisa hadir di situ. Karena tadi efek yang dirasakan daripada proses bisnis tadi itu mengakibatkan harus mengubah ilmu ekonominya di situ. Sudut keilmuan dan pandangan secara keilmuannya ini berorientasi kemana? Kalau tadi kita bicara tentang ekonomi dalam analisisnya berorientasi pada prinsip minimax tadi, tetapi untuk mencapai tujuan yang harus efisien. Sedangkan administrasi yaitu tentang berbicara mengenai pengaturan, pengurusan dan pelaksanaan, kemudian ada efektivitas, kemudian ada penyelenggaraan yang bertujuan untuk operasionalisasi dan efektivitas tadi. Jadi ada operasionalisasi, ada sebuah efektivitas yang harus dilaksanakan. Makanya kalau kita bicara tentang pandangan lain tentang perbedaan ilmu ekonomi dan ilmu administrasi bisnis, muncul itu pada pemahamannya Prajudi, yang coba dipaparkan Prajudi pada tahun 1982, yang menjelaskan bahwa ilmu ekonomi itu mempelajari seluruh sistem ekonominya dan bagaimana jalan di dalam memenuhi kebutuhan masyarakat itu dalam prinsip ekonominya, ilmu ekonominya. Nah, pada sebaliknya, ilmu administrasi bisnis dia mempelajari masalah-masalah bagaimana menjalankan perusahaan seefektif dan seefektifnya lah. Kalau kita, nah di situ ada dua sudut yang berbeda yang bisa kita lihat sebagai proses orientasi keilmuannya, orientasi objek pekerjaannya, objek operasionalisasinya. Kalau ilmu ekonomi mempelajari seluruh sistem ekonomi di dalam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka ilmu administrasi bisnis itu mempelajari masalah bagaimana menjalankan, bagaimana merencanakan, bagaimana melakukan daripada secara efisien dan seefektifnya. Dan konsep efektivitas ya, kalau efisiensinya ada pada bisnis, kemudian efektivitasnya ada pada administrasinya. Karena apa? Ilmu administrasi bisnis sudah pasti mempelajari yang berhubungan dengan organisasinya, kemudian berbicara tentang tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau kita mengacu tentang ilmu ekonomi dan administrasinya, selanjutnya terlambat muncul. Nah, kita lihat bahwa kalau
kita melihat pada sudut administrasi bisnisnya, maka kita akan melihat bahwa bagaimana mempelajari sebuah tipe organisasi secara administrasi, organisasi administratif yang bagaimana agar tepat untuk sebuah perusahaan ataupun daripada organisasi bisnisnya tadi. Kemudian administrasi bisnisnya itu berbicara tentang kebijakan atau polisi kebijakan kepegawaiannya. Apakah setiap regulasi kebijakan bisnisnya itu yang diciptakan adalah memberikan keuntungan bagi perusahaannya? Misalnya untuk melihat bagaimana kinerjanya harus didukung oleh yang namanya sebuah kebijakan bisnis yang memang sebagai norma yang mengatur dan mengarahkan bagaimana bisnis itu bisa berjalan sesuai dengan nomenklatur ataupun berdasarkan kebijakan yang keluar daripada yang ada pada organisasi bisnis itu sendiri. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang tadi, maka antara ilmu ekonomi dan administrasi bisnisnya dengan sudut pandang yang masing-masing terhadap keilmuannya, maka ada tantangan yang terhadap kegiatan bisnis itu sendiri. Proses daripada tadi kita sudah memahami bahwa ternyata tantangan dari kegiatan bisnis itu ada. Sama itu tantangan yang dihadapi sampai sekarang organisasi bisnis modern pun adalah keterbatasan sumber daya. Baik itu bahan dasarnya, manusianya, sebagai dalam proses mendukung sebuah produksi. Kemudian ada persaingan tadi. Jadi ya persaingan. Sehingga menyebabkan perebutan sumber daya, sehingga mengakibatkan perebutan sumber daya dan pasar. Nah itu persaingan yang timbul. Kemudian keragaman. Nah, yang tadi saya menjelaskan juga ada yang namanya etisnya itu dari sudut pandang yang kita lihat sosial ekonomi budayanya, tapi kita melihat secara latar belakang sosial ekonomi budaya dan bagaimana motivasi dan kualitas sumber daya yang ada sebagai objek ataupun kebutuhan daripada kegiatan bisnis tadi. Itu keragaman yang ada itu sendiri sangat memberikan dampak terhadap kegiatan bisnis. Jadi sebuah tantangan yang memang harus dipecahkan dan harus dilihat baik-baik oleh organisasi bisnis. Bagaimana latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya tadi, apa motivasinya, dan sudah sejauh mana kualitas daripada kebutuhan sumber daya manusianya. Itu tetap tantangan yang memang harus kita jawab kalau kita berada dalam sebuah kegiatan bisnis. Nah itu tantangan yang dirasakan banyak organisasi-organisasi bisnis sekarang, yaitu bagaimana masyarakat dengan latar belakang sosial ekonomi yang berbeda dan budaya, motivasi yang berbeda-beda, dan kualitas sumber daya yang ada juga berbeda-beda. Tantangan yang terakhir itu adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sini sudah
tidak kita bikin kita kaget sebenarnya kalau kita bicara tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologinya, karena memang tuntutan sekarang itu bukan lagi sesuatu yang dianggap sebagai momok, tetapi memang tantangan ini yang harus kita jawab kalau ketika kita ingin keberlanjutan bisnis kita berjalan. Kita harus bisa mengadopsi perkembangan ilmunya sebagaimana, kemudian mempengaruhi bisnis kita, kemudian pengetahuan terbarukan itu seperti bagaimana, dan pemanfaatan daripada teknologi itu sendiri. Jangan sampai kita melakukan bersaing secara manual padahal orang lain sudah menggunakan teknologi, maka secara efektif dan efisiennya ada ketinggalan. Dan itu harus kita adaptasi, membuat kita harus beradaptasi dengan lingkungan itu sendiri. Nah, tantangan-tantangan inilah yang menjadi bagian kegiatan bisnis yang memang harus diselesaikan oleh institusi bisnis tadi, organisasi bisnis. Nah, bisnis fungsi dan tujuannya ini bagian daripada yang saya jelaskan dari awal tadi, secara etisnya bagaimana, bahwa berdasarkan pada tujuan, tantangan, tuntutan untuk meningkatkan kualitas hidup dan sangat kompleksitas, kegiatan bisnis itu mempunyai beberapa fungsi. Ini saya katakan tadi dari awal, bahwa secara etisnya bisnis bukan hanya kita mengacu dan melihat dan merasakan tentang kepuasan yang hanya dimiliki oleh si produsen dan pelanggan, tetapi ada tanggung jawab dan secara fungsi terhadap proses bisnis itu sendiri, yaitu selain keuntungan yang ingin kita dapat adalah bagaimana kita harus bisa memenuhi kebutuhan daripada masyarakat. Itu kemudian harus memperoleh dan memberikan keuntungan. Nah, keuntungan tadi entah keuntungan yang dirasakan oleh produsen dan pelanggan juga masyarakat umum. Ketiga adalah ternyata bisnis menjadi tanggung jawab sosial yang sangat berat ketika kita menggunakan secara etis dalam pemaknaan bisnisnya itu sendiri. Karena bisnis tercipta oleh manusia, diciptakan oleh manusia, dirancang oleh manusia, maka secara otomatis bisnis tidak akan pernah lepas daripada interaksi dengan manusianya, kelompoknya, organisasi, bahkan secara administratifnya, yang sehingga kita bisa mendapatkan dan bisa melihat secara tanggung jawab sosialnya. Karena kompleksitas kegiatan bisnis menuntut kita bahwa bisnis memiliki kemampuan untuk mengelola sumber-sumber daya yang dimiliki secara maksimal tadi. Nah, hal yang paling menarik di sini adalah saya tidak sampai untuk menulisnya dalam bentuk slide. Ada sebuah, selain daripada secara etis tadi, ada sesuatu hal yang sangat solutif ketika kita bicara bisnis, administrasi, organisasi, dan masyarakatnya, yaitu bagaimana organisasi tadi
karena kompleksitas yang terjadi harus bisa memberikan dan memberdayakan sumber daya itu melalui pendekatan sesuai dengan kondisi dan realitas, terutama dinamika lingkungan yang ada. Sumber daya yang seperti apa yang ingin kita lihat? Yang ingin kita dapatkan yaitu sumber daya manusia dalam bisnis yang memiliki jiwa entrepreneur. Ada kata kunci di situ. Ketika kita bicara tentang jiwa, ketika kita melaksanakan bisnis, kemudian etisnya, karena di dalam jiwa entrepreneur itu banyak banyak tersimpan, terdapat nilai yang seperti memiliki visioner sosial, kemampuan untuk memahami kebutuhan-kebutuhan daripada entah pasar, kebutuhan masyarakat, dan memiliki jiwa untuk bagaimana memenuhi kebutuhan pasar dan masyarakat tadi. Nah, etisnya sudah, bisnis organisasinya sudah, secara administrasinya sudah tercermin daripada penjelasan, walaupun saya tidak menulis secara detail di dalam slide ini, tetapi sebagai seorang mahasiswa harus bisa untuk mendapatkan benang merahnya tentang apa yang ada dalam administrasi dari materi ini. Oke? Sekian untuk materi kita kali ini. Semoga pertemuan selanjutnya nanti kita bisa bertemu dan secara tatap muka, tetapi pada saat sekarang memang kita lagi pandemik. Tetap seperti biasa saya katakan, jaga semangat belajar dan tetap produktif di masa pandemik ini sebagai seorang calon entrepreneur atau berjili ke jiwa kewirausahaan, di mana seorang wirausaha itu adalah seorang entrepreneur, adalah seorang yang memiliki kemampuan menciptakan inovasi-inovasi baru dan berbeda dan terbarukan dan bisa bermanfaat. Ketika kita sebagai seorang wirausahawan, ya kita tanamkan saja jiwa semana, selain secara bisnis keuntungan, tapi kita harus melihat secara etisnya, karena memang bisnis tadi sudah menjelaskan bahwa ada 3 fungsinya dia di situ. Pertama adalah bisnis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, kemudian bisnis adalah untuk memperoleh dan memberikan keuntungan. Kalau penjelasan saya katakan bahwa kepuasan itu sendiri. Kemudian fungsi bisnis ketiga, tanggung jawab sosial, etisnya. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.